Salawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Akhwati fid din, rahimakumullah, ibu-ibu sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu diberikan keberkahannya oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mudah-mudahan Allah berkahi ini, di tempat yang mudah-mudahan Allah turunkan para malaikatnya mengistighfarkan kita semua, dan mudah-mudahan bisa menjadi pemberat dari timbangan amal kebaikan kita kelak nanti di hari kiamat. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah, ibu-ibu sekalian, melanjutkan mabahats kita, kajian rutin kita tentang hadis al-arba'in an-nawawiyah, 42 hadis tentang pokok-pokok agama yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan hari ini insyaallah taala kita akan masuki hadis nomor 30. Hadis nomor 30. Kita baca hadisnya. An Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum ibn Nashir radhiyallahu anhu. Dari Abu Tha'labah Al-Khushani, itu namanya Jurthum bin Nashir. Abu Tha'labah Al-Khushani ini namanya siapa? Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna Allah ta'ala farada faraidha fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah azza wa jalla telah menentukan batas, itu batas ketentuan, maka janganlah kalian melanggarnya. Batas ini yang halal, ini yang haram, ini yang boleh, ini yang tidak, kan gitu. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah azza wa jalla telah mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian melanggarnya. Wa sakata an asya' rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhathu anha. Dan Allah telah mendiamkan banyak hal sebagai rahmat. Ini luar biasa. Allah azza wa jalla mendiamkan. Jadi ada di dalam Islam ini yang didiamkan oleh Allah, ternyata untuk apa? Rahmatan lakum, sebagai rahmat kasih sayang untuk kalian wahai manusia. Ghaira nisyanin fala tabhathu anha, bukan karena lupa, maka jangan kalian apa? Membahasnya. Jangan kalian mencari-carinya dengan sengaja. Hadis ini dikhilafkan oleh para ulama, apakah hadis ini sahih, valid dari Nabi atau dhaif. Panjang lebar pembahasan ulama tentang masalah ini. Tapi secara singkat, secara kesimpulan, bahwa hadis ini ada ulama yang mendhaifkan, tapi hadis ini ada syawahid. Syawahid itu penguat dari hadis yang lain yang semakna dengan hadis ini, yaitu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Begitu juga yang lain dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahallallahu fi kitabihi fa huwa halal." Apa saja yang Allah halalkan di dalam kitabnya, maka itu halal. Wa ma harrama fa huwa haram. Dan apa saja yang diharamkan oleh Allah, maka itu jelas haram. Wa ma sakata anhu fa huwa afwun.
Sedang apa saja yang didiamkan oleh Allah itu dibolehkan. Faqbalu minallah afiyatahu. Maka terimalah dari Allah kemaafan tersebut. Terimalah dari Allah pembolehan tersebut yang didiamkan tadi. Fa innallaha lam yakun liyansa syai'an. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mungkin lupa akan sedikit pun. Thumma tala hadhihi al-ayah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat di dalam surat Maryam ayat ke-64, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Dan Rabbmu tidak pernah lupa. Jadi intinya hadis ini, ada banyak ulama yang mendhaifkan hadis ini, betul sahih, tapi kata para ulama ada penguat, ada syawahid namanya kalau bahasa hadisnya, ada penguat dari hadis yang lain yang menjadikan hadis ini menjadi hasan. Jadi naik derajatnya. Dan ini ilmu hadis. Panjang lah. Dengan dalil tadi itu. Yang tadi saya bacakan dalil yang kedua dari sahabat Abu Darda tadi itu. Apa saja yang Allah halalkan di dalam kitabnya, maka itu halal. Apa saja yang Allah haramkan, maka itu haram. Sedangkan apa saja yang didiamkan, maka itu apa? Boleh. Terimalah dari Allah pembolehan atau kemaafan tersebut, karena sesungguhnya Allah tidak pernah lupa sedikit pun. Kemudian Rasul membacakan firman Allah dalam surat Maryam ayat ke-64. Ala kulli hal, intinya hadis ini hadis yang hasan. Naik derajatnya dari dhaif ke hasan. Dan ada pembahasan tersendiri masalah ilmu hadis. Akhirnya nggak nyambung ibu kalau saya jelasinnya. 64 surat Maryam ayat 64. Yang pertama yang akan kita bahas adalah wajib menjaga perkara-perkara yang hukumnya fardu. Wajib menjaga perkara-perkara yang hukumnya apa? Fardu. Allah tabaraka wa ta'ala ketika mewajibkan sesuatu, maka sesuatu tersebut pasti memberikan maslahat bagi manusia. Allah azza wa jalla wajibkan kita salat 5 waktu. Allah azza wa jalla wajibkan laki-laki untuk salat berjamaah, untuk apa? Salat Jumat, kan gitu. Allah tabaraka wa ta'ala mewajibkan kita untuk puasa Ramadan, untuk zakat bagi yang mampu, haji bagi yang mampu, dan seterusnya. Ketika Allah azza wa jalla memfardukan, mewajibkan akan sesuatu, pasti di dalam fardu tersebut ada banyak kebaikan, banyak kemaslahatan. Yang sesuatu yang wajib tersebut, sekali lagi, bukan untuk Allah tapi untuk kita. Jadi sesuatu yang Allah azza wa jalla wajibkan kepada kita sama sekali bukan untuk Allah. Jadi jangan kita menganggap ketika kita melakukan sesuatu yang wajib, oh, ini buat Allah nih. Allah nggak butuh sama sekali dengan ibadah kita tuh, Allah nggak butuh sama sekali. Allah nggak butuh dengan amal ketaatan kita, tidak butuh sama sekali. Sebagaimana sudah kita bahas kemarin tuh hadis yang panjang, betul ya. Walaupun seluruh makhluk itu berbuat keburukan, fajir, seluruh makhluk dari jin dan manusia, dari pertama sampai akhir, itu sama sekali tidak mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Dan sebaliknya, ketika seluruh makhluk dari jin dan manusia dari awal sampai akhir berbuat ketakwaan kepada Allah, itu tidak menambah sedikit pun dari kerajaan Allah sedikit pun. Jadi ibadah tersebut yang Allah wajibkan kepada kita, pada hakikatnya ibadah itu untuk siapa? Untuk kita. Maka sangat aneh bin ajaib ketika Allah azza wa jalla mewajibkan sesuatu kepada kita yang itu kembali lagi kepada diri kita maslahatnya, tapi kita malas untuk melakukannya. Tapi kita nggak mau untuk melakukannya. Subhanallah. Nah, perhatikan baik-baik. Makanya perkara-perkara yang hukumnya fardu itu wajib benar-benar kita jaga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, kata Allah, maka aku mau mengumumkan peperangan kepadanya. "Wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal-amal yang paling aku cintai melebihi amal-amal yang aku wajibkan kepada mereka. Nah, berarti sesuatu yang wajib pasti Allah apa? Cintai. Pasti Allah lebih suka. Banyak kita tertipu nih. Yang wajib kita sia-siakan, yang sunnah jalan luar biasa. Betul ya? Yang wajibnya ternyata disia-siakan. Sedekah luar biasa nih. Ditanya zakat bingung.
Saya zakat tiap bulan Pak Ustaz. Nggak ada zakat tiap bulan. Mana ada zakat tiap bulan? Yang gitu. Dan berapa banyak kaum muslimin seperti itu? Nah, perhatikan, sesuatu yang wajib pasti itu Allah lebih cintai daripada segala hal yang sunnah, yang mubah dan seterusnya. Karena itu jangan pernah lalai dari mengerjakan sesuatu yang apa? Hukumnya wajib. Yang hukumnya fardu. Nah, fardu ini para ulama mengatakan terbagi menjadi dua. Wajib atau fardu ini terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua macam. Fardu atau wajib terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya fardu ain. Fardu ain. Apa itu fardu ain? Kewajiban yang mengenai setiap mukallaf secara pribadi. Kewajiban yang mengenai, kewajiban yang diwajibkan lah, istilah gitu, kepada setiap mukallaf. Mukallaf apa Bu? Hah? Sudah balik gitu ya. Mukallaf, sudah diberikan taklif, sudah diberikan beban syariat. La, laisa tamyiz. Balik paling tidak di situ. Bukan mu'alaf, pakai kaf, mukallaf. Mu'alaf beda. Kewajiban yang mengenai, kewajiban ini mengenai siapa aja nih? Terkena kepada siapa aja kewajiban ini nih? Kepada setiap mukallaf secara pribadi. Mukallaf. Mengenai setiap mukallaf. Mukallaf ini yang dibebani syariat, yang sudah dibebani oleh apa? Taklif syariat. Paling tidak berarti apa? Wajib kan gitu. Baligh. Secara pribadi. Berarti apa? Likulli fardin, bagi setiap individu manusia itu diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan ini. Nggak bisa sebagian orang sudah melakukan gugur kewajiban yang lain. Tidak. Salat 5 waktu, kirim salam ya. Nah, ada yang begitu ya. Bercanda, naudzubillah, bercandanya nggak lucu nih kalau bercandanya. Bercanda dalam masalah agama, naudzubillah min dzalik. Kirim salam ya. Ketika orang salat berjamaah ke masjid, salat enggak dia? Ini namanya fardhu ain. Yang terkena pada likulli fardin, bagi setiap individu manusia itu mengenai ini. Salat, puasa Ramadan, haji bagi yang mampu, zakat bagi orang yang sudah mencapai nisab dan haulnya, kan gitu. Dan seterusnya. Yang kedua namanya fardhu kifayah. Yang kedua namanya fardhu kifayah. Apa fardhu kifayah? Nah, jika sebagian kaum muslimin sudah melakukannya, maka gugur dosa dari sebagian yang lain. Jika sebagian kaum muslimin dari kaum muslimin sudah melaksanakannya atau melakukannya, maka gugurlah dosa dari sebagian yang lain. Tapi kalau tidak ada seorang pun yang melakukannya, maka apa? Mengandung dosa seluruhnya, menanggung dosa seluruhnya. Contohnya apa? Salat jenazah, itu dia, mengurus jenazah. Kemudian apa? Menjawab salam. Ibu-ibu banyak nih, saya ngucapin salam, assalamualaikum. Cukup satu yang jawab, selesai. Cukup satu yang jawab itu apa? Selesai, karena rame-rame kan? Nah, jadi nggak perlu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup satu yang jawab, sudah apa? Sudah selesai. Atau amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika nggak ada kaum muslimin yang beramar ma'ruf nahi mungkar, Allah Azza wa Jalla akan berikan kehinaan kepada mereka semua tuh. A'udzubillahi min dzalik, sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang Allah wajibkan.
Wajib untuk menjaga perkara-perkara yang hukumnya fardu. Hukumnya apa? Fardu. Nah, setelah yang pertama nih, menjalankan yang wajib-wajib, menjalankan yang fardu-fardu. Setelah itu yang kedua apa? Hah? Dalam hadis itu apa? Hadis itu yang kedua? Apa yang kedua dari hadis itu? Coba. Hadisnya, lihat hadisnya. Fardu kifayah mana ada di hadis fardu kifayah? Apa yang kedua? Nah, apa itu? Memegang teguh pada batas-batas Allah. Nah, itu yang kedua tuh. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah Azza wa Jalla telah menentukan hudud, batasan-batasan. Nah, ketentuan-ketentuan, jangan kalian langgar itu. Sudah Allah tentukan nih, setelah seseorang melaksanakan yang wajib, yang kedua ini nih. Makanya yang namanya takwa pasti dua. Apa itu? Mengerjakan perintah Allah, menjauhi apa? Larangan Allah Azza wa Jalla. Nggak berani dia melanggar batas-batasan Allah yang sudah Allah bataskan nih. Kalau dia hanya mengerjakan perintah Allah, bagus. Tapi dia tidak menjauhi larangan Allah, tidak dikatakan takwa berarti. Karena dua ini pasti harus selalu ada dalam takwa. Mengerjakan perintah Allah, menjauhi apa? Larangan Allah Azza wa Jalla. Bahkan seseorang yang mengerjakan perintah Allah bukan hanya yang wajib, yang sunnah dikerjakan. Wah, luar biasa, Masya Allah, rajin. Tapi yang haram dia tetap nggak tinggalkan, nggak dikatakan takwa dalam Islam. Tidak dikatakan apa? Takwa dalam Islam. Karena ada orang subhanallah yang wajib luar biasa rajinnya, yang sunnah pun luar biasa rajinnya, tapi meninggalkan sesuatu yang haram tetap dia lakukan, nggak dia tinggalkan itu. Mencari ma'isyah, mungkin nafkah dari sesuatu jalan yang haram, kan gitu ya. Atau perbuatannya masih melakukan perbuatan yang haram, baik itu dengan tangannya, baik itu dengan lisannya, baik dengan amal perbuatannya, tidak dikatakan takwa dalam Islam. Karena pasti harus ada dua ini, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dan saya mau tanya Bu, mana lebih susah, mengerjakan perintah atau menjauhi larangan? Yang lebih susah? Hah? Baik. Nih, ada orang ngasih perintah ke kita, ambil ini jam 1 ya. Ambil ini jam berapa? 1. Kalau kita nggak kerjakan itu, kita termasuk orang yang durhaka nggak? Iya dong, betul ya? Yang kedua, jangan dekati ini. Jangan dekati apa? Kalau kita nggak ngapa-ngapain, duduk aja ngeliatin. Mana lebih mudah berarti? Lebih mudah yang kedua dong harusnya. Betul dong? Karena kalau yang pertama kita nggak berbuat apa-apa, nggak dikatakan orang yang taat. Betul ya? Tapi kalau yang kedua, kita nggak berbuat apa-apa, cuma ngeliatin aja. Jangan deketin ya. Iya, saya liatin doang kok. Lebih gampang apa lebih susah? Lebih gampang harusnya dong, kan gitu. Tapi kenapa kok prakteknya lebih susah untuk meninggalkan larangan? Paham? Paham ya? Kenapa? Yang pertama jelas syaitan. Ini akar dari segala masalah ini, subhanallah. Iblis la'anatullah alaih, yang pasti menghiasi sesuatu yang haram itu menjadi indah, kan gitu ya. Entah namanya dirubah, yang dulunya khamr jadi ini itu dan seterusnya, betul ya. Entah namanya dirubah, yang dulunya namanya dukun sekarang bukan, Sat, ahli spiritual, Sat, penasehat keagamaan, Sat, kan gitu ya. Subhanallah, lihat. Jadi syaitan yang pertama jelas ini, syaitan menghiasi sesuatu yang haram itu, menjadikan manusia, wah ini kayaknya enak nih, subhanallah. Terus dibisikkan oleh syaitan, karena syaitan tidak bisa, iblis Allah takdirkan nggak bisa memaksa kita untuk buat maksiat, nggak bisa. Bisa nggak Bu? Iblis maksa kita nih, wah zina itu nih, bisa nggak? Nggak bisa. Allah sebutkan itu dalam Al-Quran bahwa iblis itu nanti di hari kiamat akan mengaku apa? Illa an da'autukum fastajabtum li. Aku cuma ngajak, aku cuma merayu, aku cuma membisikkan, ini enak loh, ini enak juga nih, asyik nih, zen itu, kan gitu ya. Cuma bisikin doang, nggak bisa maksa kita untuk buat maksiat, tidak bisa. Allah nggak takdirkan itu.
Fastajabtum li. Nah, ini masalahnya. Tapi kita mengaminkan ajakannya. Kita mengiyakan ajakan iblis tersebut. Fala talumuni walumu anfusakum, kata iblis. Di hari kiamat nanti iblis akan mengatakan apa? Hari ini jangan salahkan aku, salahkan diri kalian sendiri. A'udzubillahi min dzalik. Ma ana bimusrikhikum wala antum bimusrikhi. Aku enggak bisa tolong kalian hari ini yaumul qiyamah. Kalian juga enggak bisa tolong aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku telah mensyirikkan, berbuat kekufuran dari apa yang kalian sembah dulu. Padahal yang jadikan orang berbuat syirik dia nih, na'udzubillah. Yang pertama ini jelas, iblis, syaitan. Yang kedua kata para ulama, ini, itu kan eksternal ya. Dari luar tuh. Yang kedua dari diri kita, internal. Apa itu internal? Hawa nafsu buruk kita yang selalu mengajak kepada keburukan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu buruk manusia akan selalu mengajak manusia itu ke dalam apa? Keburukan. Nah, berarti lawan kita dua nih, betul ya? Eksternal, luar, dan internal diri kita sendiri. Subhanallah. Salah satu yang diri kita sendiri hawa nafsu, kemudian apa? Qarin dalam diri kita syaitan yang membisikkan selalu keburukan dan seterusnya. Yang menjadikan sesuatu yang haram harusnya aslinya lebih mudah dia tinggalkan, tapi dijadikan indah supaya kita melakukannya, dan banyak ternyata betul. Dan subhanallah, perhatikan, sesuatu yang Allah Azza wa Jalla haramkan biasa di situ ada ujiannya tuh. Betul, Bu? Contoh, makanan dan minuman. Mana lebih banyak yang Allah haramkan atau Allah halalkan? Yang Allah halalkan jelas jauh lebih banyak, luar biasa. Yang diharamkan mungkin hanya sedikit, bangkai, darah, kan gitu ya. Hanya sedikit, minuman khamar, ini yang sedikit, cuma sedikit yang diharamkan. Tapi betapa hebatnya syaitan dan juga tadi hawa nafsu buruk manusia kerjasama dua ini, betul ya, untuk menjadikan apa? Yang haram ini kayaknya lebih enak daripada ini. Padahal contoh khamar, orang minum lama-lama mabuk, pala pusing, muntah, kan gitu. Enak? Gak akan enak. Tapi orang ketika selesai itu mau lagi tuh. Betul ya? Lihat ini syaitan nih, hati-hati. Na'udzubillah nih. Ini syaitan yang selalu mengajak manusia kepada keburukan. Ini hawa nafsu manusia yang selalu mengajak manusia kepada keburukan. Dan kewajiban kita untuk melawannya. Karena kalau kita tidak melawannya, sampai kapanpun kita tidak akan pernah meninggalkan sesuatu yang haram tersebut. Nah, ini penting nih. Jadi seseorang yang namanya takwa bukan hanya dia mengerjakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, tapi juga dia meninggalkan apa? Segala larangan Allah. Dia nggak pernah deketi batasan-batasan Allah yang ternyata batasan tersebut ketika dia lewati dia akan melanggar larangan Allah tersebut. Nggak pernah deketin. Dan di sini pentingnya minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa, Bu? Karena tanpa bantuan Allah nggak mungkin kita bisa menang, Bu. Yang pertama, kita lawan musuh yang musuh ini nggak kelihatan. Gimana caranya? Nah, musuh itu ngelihat kita nggak ngelihat musuh itu. Itu berantem, dua, mana orang ini gelap, tapi dia ngelihat kita, kabur, betul ya? Satu. Yang kedua, nggak ada cerita istirahat musuh ini, betul ya? Syaitan iblis nggak ada cerita kalau istirahat ini nikmat kita udah. Nggak ada cerita istirahat tuh, nggak ada. Karena iblis telah berjanji di hadapan Allah Azza wa Jalla, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka semua di Bani Adam. Semua, tidak terkecuali. Nah, kalau tanpa bantuan Allah nggak mungkin kita bisa menang. Ya kan, kita lawan musuh 24 jam lawan kita. Nggak ada cerita istirahat, nggak ada cerita tidur dan seterusnya. Syekh ditanya, Syekh, apakah iblis tidur? Oh, kalau iblis tidur kita enak, luar biasa, nggak bakal apa digoda ketika kita buat ketaatan kepada Allah, nggak bakal digoda untuk melakukan sesuatu yang haram, betul ya? Dan Allah Azza wa Jalla sengaja memang panjangkan. Iblis berdoa minta kepada Allah agar ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat, dan Allah kabulkan itu. Untuk apa? Menjadi ujian bagi manusia. Hikmahnya banyak, luar biasa. Salah satunya untuk mengetahui mana yang imannya jujur kepada Allah dan mana yang imannya dusta kepada Allah. Salah satu hikmahnya ketika adanya iblis ini, adanya ibadah kepada Allah. Apa salah satu ibadah? Isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah. Betul ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gara-gara adanya iblis, adanya ibadah ini.
Minta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk itu ya Allah. Dengan berbagai macam hikmah. Sekali lagi saya katakan, setelah seseorang melakukan sesuatu yang wajib, bahkan dia tambah yang sunnah, dan itu paling the best, paling sempurna Masya Allah, jangan lupa untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Ustadz, saya ketemu orang Ustadz, ngajinya rajin Masya Allah, luar biasa, baca Qurannya rajin, luar biasa Masya Allah, tapi kok gibah juga rajin Ustadz ya? Hah? Nggak ada di sini, ada di sini, sono. Di sini sih Masya Allah semua nih, betul ya? Wallahu alam tapi Masya Allah, wallahu alam. Masya Allahnya wallahu alam tapi Masya Allah. Perhatikan ya? Apa? Oh iya, itu manusia. Itulah. Itu manusiawi. Kenapa? Karena tidak semua orang yang memiliki ilmu Allah berikan taufik untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui. Betul nggak Bu? Kalau ditanya gibah haram nggak? Wih haram Ustaz, betul. Kenapa nanti gibah? Diam. Betul ya? Wah terkadang seringnya sih sadar, seringnya sih nggak pakai sangat sadar sih, subhanallah, betul ya? Oh shit, itu majelis gibah tuh. Zen tuh. Si fulan begini ya. Emang betul si fulan tuh. Wah tambah tuh. Betul ya? Kasih bumbu lagi, bakar lagi, terus tuh subhanallah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian menyukai ketika kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati? Maka pasti kalian benci tentang itu. Bayangkan, luar biasa. Dosa besar enggak sembarangan, betul ya? Berbanyak orang saya katakan tadi, yang wajib rajin, yang sunnah rajin, tapi tidak bisa meninggalkan pekerjaan yang haram misalnya. Gitu ya. Nggak bisa meninggalkan pekerjaan yang haram. Atau tidak bisa meninggalkan mencari nafkah dari sesuatu yang haram. Dia tahu ini nggak boleh nih. Oh, gimana Ustaz, duniawi saya di sini? La ilaha illallah. Ujung-ujungnya apa? UUD, tahu UUD? Ujung-ujungnya duit. Ini bahaya nih subhanallah. Salah satu kata para ulama, tabir penghalang hidayah adalah ketika seseorang sudah diberikan dunia luar biasa dan dunia itu menjadikan dirinya lalai akan akhirat Allah. Ini bahaya nih. Ini luar biasa bahaya nih. Bahaya luar biasa nih. Baik itu dunia itu kekuasaan mungkin, baik itu dunia itu harta mungkin, apapun itu, diberikan dunia menjadikan dirinya apa? Lalai dari akhirat. Salah satunya ini nih. Dia sudah nikmat mencari harta, wah ini dapat gajinya besar. Atau dia dagang, misal dagang sesuatu ternyata sesuatu yang nggak boleh, tapi dapatnya besar besar untungnya. Terus yang haram itu nggak akan berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Maka yang kedua adalah memegang teguh kepada batas-batasan Allah. Setelah seseorang menjaga yang fardu-fardu, yang wajib-wajib, baik itu wajib ain ataupun wajib kifayah. Yang kedua, memegang teguh batasan Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 229 di ujung-ujungnya, jangan dari awal. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 229. Allah Azza wa Jalla berfirman, tilka hududullah fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Itulah batas-batasan Allah Azza wa Jalla, hukum-hukum Allah Azza wa Jalla yang Allah sudah tetapkan. Fala ta'taduha, maka jangan kalian melanggarnya. Jangan kalian lewati batas-batasan Allah tersebut. Kenapa? Wa may yata'adda hududallah, barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah Azza wa Jalla, fa ulaika humudz zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim, kata Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Usama bin Zaid.
kepada Usama bin Zaid. Apa julukan Usama bin Zaid? Usama bin Zaid ini anaknya siapa? Usama bin Zaid, berarti anaknya siapa? Zaid siapa? Zaid bin Harithah. Anak angkatnya Rasul, betul. Dulu namanya terkenal Zaid bin Muhammad. Sebelum kemudian turun akhirnya ayat yang melarang menasabkan kepada selain orang tersebut, selain orang tuanya. Zaid bin Harithah. Zaid ibn Harithah. Anaknya namanya Usama bin Zaid. Zaidnya ini kesayangan Nabi, terkenal hibbu Rasulillah. Anaknya kesayangan lagi luar biasa. Hibbi Rasulillah SAW. Kesayangan dari kesayangan Nabi SAW. Ketika Usama bin Zaid memberikan pembelaan terhadap wanita Makhzumiyah yang mencuri pada penaklukan kota Mekah. Di penaklukan kota Mekah ada satu wanita mencuri. Nah, Usama bin Zaid memberikan pembelaan. Apakah engkau memberi syafaat pertolongan dalam salah satu hukum had dari hukum Allah? Yakni dalam pemotongan tangan maksudnya. Karena sudah terbukti dia mencuri, kemudian sudah sampai nisabnya dan seterusnya, berarti harus tegak apa? Hukum had, potong tangan. Batas-batas ini adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Sang Pencipta, maka wajib berdiri di atasnya tanpa menambah dan menguranginya. Bayangkan, subhanallah. Jadi Usama bin Zaid dihadirkan oleh para sahabat untuk nolong anak ini nih. Ya, kenapa? Karena anak ini salah satu anak pembesar di kota Madinah. Nah, kebanyakan kita kan hukum itu tumpul ke atas tapi tajam apa? Ke bawah. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerah mukanya ketika Usama bin Zaid datang ingin minta syafaat pertolongan pada anak ini, merah mukanya Nabi. Berkhutbah di hadapan manusia. Wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, yang menghancurkan umat-umat terdahulu, kata Nabi SAW, adalah ketika orang terpandang di antara mereka berbuat kesalahan, mereka tutup mata, tidak menghukumnya. Dan ketika orang lemah di antara mereka berbuat kesalahan, mereka langsung hukum. Wallahi, demi Allah, lau Fatimah binti Muhammad dan saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, aku yang akan langsung potong tangannya, kata Nabi. Bayangkan, dicontohkan gak sembarangan, anak Nabi SAW, dan mustahil, subhanallah, betul ya. Tapi kalau ternyata misal anak Nabi ini mencuri, aku yang akan langsung tegakkan hukuman itu. Kenapa? Karena ketika keadilan itu tidak ada pada satu tempat, fantadhiris sa'ah, tunggulah kehancuran pada tempat tersebut. Salah satunya ini. Nah, salah satunya apa? Karena ini batas-batasan Allah Azza wa Jalla, betul ya? Ketika batasan Allah ini dilanggar, pasti di dalamnya banyak kemadharatan yang akan timbul. Pasti banyak kemadharatan yang akan timbul, luar biasa. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Kemudian yang ketiga. Yang kedua tadi batas-batasan apa? Allah, memegang teguh batas-batas Allah. Yang ketiga, larangan mendekati dan mengerjakan yang haram. Larangan mendekati dan mengerjakan yang haram. Larangan mendekati sesuatu yang apa? Haram, mendekati apalagi mengerjakan yang haram. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 33. Di perkara-perkara yang diharamkan secara pasti di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, maka wajib kita untuk apa? Menjauhinya. Gak boleh kita mendekatinya apalagi sampai mengerjakannya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan ya Muhammad, Rabbku hanya mengharamkan segala perbuatan keji
yang terlihat ataupun yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Allah tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kalian membicarakan tentang apa yang kalian tidak ketahui. Lihat, Allah Azza wa Jalla sebutkan sesuatu yang diharamkan gak banyak pada hakikatnya, betul ya? Gak banyak. Tapi saya katakan tadi, dalam sesuatu yang haram itu biasanya ada ujian yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahawat." Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci, yang kita nggak suka, dan neraka dikelilingi pada sesuatu yang syahwat, yang kita biasanya menyukai itu. Paham nggak, Bu? Hah? Surga, kita ingin dapatkan surga nih. As-salatu khairun minan naum. Lagi enak, bobo lagi mimpi indah nih, subhanallah, betul ya? Aduh, subuh nih. Kalau dia nggak sabar, nggak akan pernah bangun tuh. Kalau dia nggak yakin akan balasan Allah di akhirat, nggak akan pernah bangun dia. Kalau nggak dia termasuk orang bertakwa, nggak akan pernah bangun dia, betul ya? Kenapa? Muyul manusia, kecenderungan manusia nggak suka itu. Lagi enak tidur, betul lagi nikmat-nikmatnya mimpi, bahkan mimpi jalan-jalan keliling dunia mungkin, betul ya? Suruh bangun, suruh sholat, kena air lagi. Bil makari, surga dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci. Kita ngumpulin uang banyak, sudah sampai nisabnya 85 gram emas. Sudah kemudian apa? Haulnya sudah berputar 1 tahun, sudah mengendap 1 tahun, harus keluarkan ada hak orang lain di dalamnya 2,5% zakat. Suka apa enggak? Fitrah manusia saya katakan, bukan iman yang bicara. Fitrah manusia suka enggak? Enggak, betul ya? Saya capek-capek nyari, enak aja dikasih di 2,5%, betul ya? Tapi karena iman dia lakukan itu. Nah, beda sama apa? Beda sama apa, neraka dikelilingi dengan sesuatu yang syahwat, yang muyul manusia, kecenderungan manusia suka untuk itu. Contoh, perzinahan. Kalau orang menikah harus tanggung jawab, harus ini kasih nafkah. Zina terus selesai, tinggal. Syahwat manusia, saya mau tanya, syahwat manusia, kita nggak bicara iman ya. Suka ini atau tidak? Suka, jelas kan gitu. Tapi di dalamnya akan apa? Akan ada kemudaratan yang luar biasa besarnya ketika dia nggak sabar menjauhi sesuatu yang haram itu. Nah, perhatikan baik, karena sedikit, nggak banyak pada hakikatnya. Bahkan yang lebih luar biasa dalam hadis yang lain, ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan surga, Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat Jibril untuk melihat surga tersebut. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Ya Allah, tidak ada orang yang melihat surga ini kecuali dia pasti ingin masuk ke surga ini. Saking indahnya, luar biasa surga ini." Kemudian Allah Azza wa Jalla hiasi surga itu, dikelilingi surga itu dengan ini, sesuatu yang dibenci. Disuruh lihat lagi malaikat Jibril, lihat coba. Balik lagi malaikat Jibril kepada Allah, "Ya Allah, aku takut tidak ada yang bisa memasukinya." Kan tadi sebelum dikasih, betul ya? Sebelum dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci, malaikat Jibril kemudian diutus, lihat, wah pasti semua orang ingin masuk sini nih. Ketika diutus kedua kali, Allah sudah ciptakan apa? Allah sudah berikan yang sekelilingnya itu sesuatu yang dibenci. Aku takut nggak ada orang masuk ke sini nih. Bayangkan, subhanallah, beratnya untuk dapatkan surga tuh. Sebaliknya ketika Allah ciptakan neraka, malaikat Jibril diutus. Apa kata malaikat Jibril? "Ya Allah, saya yakin orang ketika melihatnya nggak ada yang mau masuk sini nih." Yang kedua kali diutus, Allah ciptakan sekelilingnya ada syahwat, sesuatu yang disukai manusia. Balik malaikat Jibril mengatakan, "Ya Allah, aku takut tidak ada manusia yang selamat dari ini." Ya, saking beratnya, luar biasa nih. Nah, di sini pentingnya ketika seorang muslim dan muslimah bertakwa kepada Allah, karena kalau iman dan takwa yang bicara, kenikmatan besar Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada mereka. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun." Sesungguhnya hak darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian. Darah kalian tidak boleh tumpahkan tanpa haknya. Harta kalian nggak boleh diambil tanpa haknya, kehormatan kalian nggak boleh dilanggar tanpa haknya, kan gitu. Sesuatu yang haram, subhanallah.
Nah, barang siapa yang kata para ulama melihat dengan jeli kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dia mengkaji pengharaman-pengharaman tersebut dengan akal yang sehat, dia akan mendapati bahwa di dalamnya pasti penuh dengan berbagai macam kemaslahatan ketika manusia meninggalkan sesuatu yang haram itu. Walaupun mungkin dalam kasat mata manusia itu enak, sesuatu yang mungkin syahwat kan gitu. Tapi kalau seseorang benar-benar mau menggunakan akal pikirannya dan hatinya, dia akan mengetahui bahwa itu semua sesuatu yang berbahaya dalam hidupnya. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, surat kelima ayat 87. Surat kelima Al-Maidah ayat 87. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepada kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, jangan kalian mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah, dan juga sebaliknya jelas, jangan kalian menghalalkan yang buruk yang sudah diharamkan oleh Allah. Karena yang berhak untuk menghalalkan atau mengharamkan tidak lain tidak bukan adalah siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Dan jangan kalian melampaui batas, kata Allah. Sesungguhnya Allah membenci orang-orang yang melampaui batas. Ini yang ketiga nih, tentang apa? Larangan mendekati dan mengerjakan yang haram. Jadi yang haram, yang jelas haram, dekati aja jangan, apalagi melakukannya. Makanya Allah mengatakan apa? La taqrabuz zina. Jangan kalian dekati apa? Zina. Maksudnya apa? Ini di dalam kaidah usul fikih namanya saddud dzari'ah. Menutup segala celah yang bisa mengantarkan seseorang kepada kebinasaan. Berarti segala sesuatu yang bisa mengantarkan seseorang kepada perzinahan diharamkan dalam Islam. Contoh, laki-laki perempuan berkhalwat yang bukan mahram. Pasti yang ketiganya siapa? Syaitan. Contoh, pacaran. Betul ya? Yang sekarang anak muda seakan-akan biasa aja, kan nggak ada apa-apa tuh. Ada luar biasa dosa dalam pacaran, la haula wala quwata illa billah. Makanya yang lebih luar biasa, Pak, kalau orang tua ngelihat anaknya nggak keluar malam minggu bingung, ini anak saya normal nggak ya? Fala haula wala quwata illa billah. Ente yang nggak normal bilang, bukan anak ente bagus, masyaallah itu. Jadi seakan-akan sesuatu yang haram, apalagi zaman fitnah sekarang ini, sudah menjadi sesuatu yang biasa. Hati-hati, subhanallah, bahaya banget ini. Nah, ini berbahaya nih. Chattingan laki-laki perempuan. Kan chattingan berarti kan berdua, betul ya? Terus tuh, nggak boleh dalam Islam. Segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada sesuatu yang haram ditutup dalam Islam. Dan yang preventif, saddud dzari'ah. Nah, jadi jangankan melakukannya, mendekati saya jangan. Kenapa? Karena ketika seseorang mendekatinya, maka di dalamnya ada sesuatu yang bahaya tuh. Syaitan dengan mudah biasanya menjadikan seseorang bisa melakukan sesuatu yang haram itu kalau dia dekati itu. Dan jangan merasa, oh iman saya beda Pak Ustadz, kayaknya iman saya di bawah Nabi Yusuf lah sedikit, Masya Allah. Kepedean, sombong ini, subhanallah, ujub ini. Yang keempat, setelah yang ketiga, larangan mendekati dan mengerjakan yang haram. Yang keempat, rahmat Allah kepada hambanya. Rahmat Allah kepada hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa sakata an asya'a rahmatan lakum." Allah Azza wa Jalla mendiamkan banyak hal sebagai rahmat bagi kalian. Ghaira nisyanin, bukan karena lupa, enggak, tapi memang Allah diamkan sebagai rahmat untuk kalian. Fala tab'atsu anha, maka janganlah kalian membahasnya tentang masalah itu. Maksudnya apa di sini? Jangan kalian membahasnya secara berlebihan. Dalam hadis dikatakan, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, faradallahu alaikumul hajj,
Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan kalian berhaji wahai para sahabatku. Fahujju, maka berhajilah kalian. Satu orang sahabat nanya, "Akulla amin ya Rasulullah?" Apakah setiap tahun wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul hanya mengatakan apa? Allah telah mewajibkan kalian haji, maka hajilah, selesai. Betul ya? Sahabat ini nanya apa? Akulla amin ya Rasulullah? Apakah setiap tahun? Ini kan pertanyaan bikin pusing nih. Kalau Rasul mengatakan apa? Lau qultu na'am lawajabat wala mastata'tum. Kalau aku katakan iya tiap tahun dan diwajibkan oleh Allah, gak mampu kalian. Ya jangankan setiap tahun, sekarang kalau haji berapa tahun nih daftar, subhanallah. Gimana caranya berenang sono gitu, subhanallah. Kalau aku katakan iya diwajibkan sama Allah, gak akan mampu kalian. Wala mastata'tum. Subhanallah, lihat rahmat Rasul ya. Bagaimana kasih sayang Nabi kepada umatnya luar biasa. Rasul tahu ini berat haji, gak gampang, subhanallah. Dan Allah juga tahu kan gitu. Makanya Allah diamkan. Hanya diwajibkan haji, selesai. Dan itu pun bagi yang apa? Yang mampu. Sahabat ini nanya sesuatu yang pertanyaan ini bisa menyulitkan kan gitu ya. Apa setiap tahun Rasulullah? Diam Rasulullah. Apakah setiap tahun Rasulullah? Diam Rasulullah. Apakah setiap tahun Rasulullah? 3 kali nanya, bayangkan. Maka Rasul mengatakan tadi, kalau aku iya kan betul tiap tahun diwajibkan Allah, karena nggak akan mampu. Nah, dan ini diantara hikmah bagaimana rahmat dan sayang Nabi SAW, rahmat Allah Azza wa Jalla kepada hambanya luar biasa. Itu salah satu contoh, betul ya? Pak Ustadz, kalau saya ke bulan nih Pak Ustadz, sholatnya tuh gimana Pak Ustadz, mana-mana? Nanti ke bulan dulu, di bulan telepon nanti. Nanya macem-macem, subhanallah, betul ya? Bukan gak boleh bertanya, obat dari kebodohan tanya, betul, sahih. Tapi bertanya sesuatu yang bermanfaat, bertambah sesuatu yang menambah keimanan dan amal saleh, betul ya? Lihat Nabi SAW, para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah wa yub'iduni 'anil nar. Tolong tunjukkan kepada aku amalan yang bisa mendekatkan aku ke surga, menjauhkan aku ke neraka. Lihat pertanyaan sahabat, berkualitas, sangat berkualitas, luar biasa nih. Alhamdulillah sahabat bukan kita ya. Kalau kita mungkin nanya macam-macam sama Nabi. Ya Rasulullah, gimana cara kaya, gimana Rasulullah? Paling gitu nanya kayak gitu tuh. Sahabat nggak ada, tanya, lihat, cari hadis-hadis. Sahabat tanya dunia ke Nabi, nggak ada insya Allah. Yang ditanya selalu perkara akhirat kepada Nabi. Dan itu luar biasa, masya Allah. A'inni 'alaika bi kathratis sujud, kepada Ka'ab bin Sulami itu. Ketika Rasul mengatakan kepada Ka'ab, wahai Ka'ab, mintalah apa yang kau mau. Apa kata Ka'ab? Inni uridu an urafiqaka fil jannah. Aku ingin menemanimu di surga, wahai Rasulullah. Ada lagi? Nggak ada, itu doang deh. Kalau kita minta apa kira-kira? Betul ya. Surga minta, Ustaz minta, tapi ini dulu yang pertama nih. Nggak ada, satu doang minta, nggak usah pakai banyak, betul ya. Sahabat ini pintar, cerdas, luar biasa. Aku ingin menemanimu di surga, selesai. Ada lagi? Nggak ada, katanya. Rasul mengatakan, a'inni 'alaika bi kathratis sujud. Bantu aku untuk mencapai cita-citamu itu dari banyak sujud, itu banyak salat sunnah. Ini luar biasa rahmat bagi Allah Azza wa Jalla, rahmat Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Allah berfirman di dalam surat Thaha, surat 20 ayat 52. Surat Thaha, surat 20 ayat 52. Qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Dia Nabi Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Rabbku, ada pada Allah. Di dalam sebuah kitab Lauhul Mahfuz, Rabbku tidak akan salah ataupun lupa. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla mendiamkan sesuatu, maka bukan berarti Allah lupa. Enggak, tapi itu sebagai rahmat bagi hamba-hambanya. Sebagai rahmat bagi apa? Hamba-hambanya. Karena itu yang ke berapa tuh? 5. Yang kelima, nyambung nih. Yang kelima apa? Larangan banyak bertanya.
Pertanyaan-pertanyaan nggak bermanfaat jelas ya. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa membinasakan bahkan, naudzubillah. Yang kelima nih, karena nyambung nih. Rahmat Allah kepada hambanya pada perkara-perkara yang didiamkan oleh Allah, ketika didiamkan sudah nggak usah tanya sudah. Larangan banyak apa? Bertanya. Itu banyak bertanya tapi sesuatu yang tidak menambah keimanan, nggak bermanfaat, nggak menambah amal soleh, nggak menambah ketakwaan kan gitu, nggak menambah ilmu pengetahuan kepadanya. Contohnya siapa? Bani Israel, Yahudi, disuruh untuk sembelih sapi, nanya dari A sampai Z. Sapinya laki apa perempuan, warnanya seperti apa, udah kawin apa belum ditanya. Bayangin, kan luar biasa ini Yahudi. Akhirnya Allah bikin sulit sekalian, kan gitu ya. Allah bikin sulit sekalian. Kenapa? Karena bertanyanya niatnya buruk. Bertanyanya niatnya apa? Buruk. Salah satu niatnya kata para ulama agar mereka terhindar dari perintah itu. Nah, di antara pertanyaannya nggak berkualitas tadi. Warnanya apa? Ini apa? Ini. Wah, terus. Ujung-ujungnya beramal kagak. Kan banyak orang nanya, Pak Ustadz, mana lebih bagus Pak Ustadz? Yang A apa yang B? Akhirnya dijelasin wala A wala B dikerjain. Terus ngapain nanya kan gitu, subhanallah. Perhatikan baik-baik nih, subhanallah. Jadi dipahami bahwa larangan disebutkan dalam hadis adalah larangan banyak bertanya dan mencari-cari di masa Nabi secara khusus. Itu sesuatu yang memang apa? Berbahaya. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat ke-101. Surat Al-Maidah surah kelima ayat 101. Surat Al-Maidah ayat ke-101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan kepada nabi kalian hal-hal yang jika diterangkan kepada kalian justru menyusahkan kalian. Betul ya? Subhanallah. Jangan kalian bertanya sesuatu yang ternyata pertanyaan ini malah membahayakan kalian, maksudnya gitu. Jika kalian menanyakan ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepada kalian. Allah telah memaafkan kalian tentang hal itu dan Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Nah, maksudnya apa? Dilarang untuk tentang masalah berlebih-lebihan nih, tanattu', berlebih-lebihan dalam bertanya tapi sesuatu yang ternyata tidak baik dari pertanyaan tersebut. Makanya para sahabat terdahulu itu menahan diri benar-benar untuk tidak banyak bertanya kepada Rasulullah sehingga mereka merasa senang. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah tersebut. Ayat yang lain dalam surat Al-Isra, surat 17 ayat 44. Surat Al-Isra, surat 17 ayat 44. Contoh nih, ini menarik ya, subhanallah. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Siapa yang bertasbih? Langit yang 7 lapis, kemudian apa? Bumi dan semua yang ada di dalam itu bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun yang melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kalian tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Penyantun lagi Maha Pengampun. Mbak, kita nanya tuh, banyak orang nanya, gimana tasbihnya batu Pak Ustaz? Nanti nanya, anak nanya, siapa terus? Masya Allah, itulah. Ini kan salah satu pertanyaan yang imani selesai, kan gitu ya? Imani selesai.
Allah sebutkan dalam Al-Quran, langit bertasbih yang 7 lapis, bumi bertasbih, semua yang ada di dalam bumi itu bertasbih luar biasa. Gimana cara tasbihnya Pak Ustaz? Ngucap subhanallah gitu. Ente tanya anak tanya siapa? Gitu, subhanallah. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sama sekali tidak apa? Nggak meningkatkan iman, nggak meningkatkan takwa kepada Allah, tidak menambah amal soleh, nggak juga pengetahuan juga kagak, kan gitu ya? Karena nggak dijelaskan dalam ayat. Hanya dijelaskan bahwa langit 7 lapis, bumi dan di dalamnya semuanya bertasbih. Selesai. Imani selesai. Bagaimana caranya? Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Imani selesai, kan gitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allah azza wa jalla yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina thuluthul lail akhir. Allah azza wa jalla turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang akhir. Gimana turunnya Allah, Ustaz? Gak ada yang nanya sahabat begini. Allah turun, selesai, titik. Bagaimana caranya lagi, subhanallah, gak tahu sudah. Imani selesai sudah. Ada seseorang datang kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala, bertanya, ya Imam, Allah azza wa jalla berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih beristiwa di atas arsy. Beristiwa ini biasa kalau bahasa Indonesia diartikan bersemayam. Beristiwa di atas arsy. Orang ini nanya kepada Imam Malik, kaifastawa? Bagaimana istiwanya Allah itu gimana? Di atas arsy, di atas singgasananya Allah gimana? Duduk, diri, seterusnya, kan nggak usah gitu. Imam Malik ditanya pertanyaan gini, nunduk beliau. Nunduk, keringetan luar biasa. Kenapa? Karena nggak pernah ada orang bertanya seperti ini zaman Nabi. Ketika Rasul menyebutkan Allah turun ke sepertiga malam, Allah bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah azza wa jalla istawa 'alal 'arsy, mereka menerima tanpa kemudian memperdebatkan. Nggak ada mereka mengatakan, oh enggak, Allah di mana-mana deh. Kagak ada. Cari coba dalil. Nggak ada. Ibnu Qayyim menyebutkan sampai hampir 2000 dalil yang menyebutkan Allah azza wa jalla berada di atas langit. Rasulullah SAW Isra Mi'raj kemana? Ke atas. Ketemu siapa? Terus Allah ini kagak ada gitu. Kan gampang, betul ya? Kalau orang mau berpikir gampang aja, tapi syubhat masuk, oh kalau Allah di atas langit berarti Allah butuh arsy dong. Arsy berarti siapa yang ngomong begitu, siapa? Kan gitu ya. Tinggal imani selesai. Imam Malik ketika itu tanya bercucuran keringat, bayangkan. Kemudian beliau naik, mengangkat kepalanya, sampai detik ini jadi kaidah tuh. Al-istiwa ma'lum, kata beliau. Istiwa di dalam bahasa Arab itu sudah diketahui maknanya. Ala wartafa'a wasud, artinya meninggi. Kemudian apa? Naik. Sudah diketahui dalam bahasa Arab tuh, orang Arab tahu makna istiwa, sudah tahu pasti. Wal kaifu majhul, dan bagaimana istiwanya Allah nggak diketahui, nggak disebutkan dalam dalil. Wal imanu bihi wajib, beriman tentang Allah beristiwa di atas arsy wajib hukumnya. Was-su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah ini termasuk bid'ah. Kenapa? Nggak pernah ada zaman Nabi sahabat tanya seperti ini. Wa ma araka illa dhalan, dan aku tidak melihatmu kecuali engkau dalam kesesatan. Keluarkan orang ini dari majelisku. Diusir sama Malik, bayangkan. Diusir sama Malik. Kenapa? Karena menebarkan syubhat kepada yang lain. Nah, memberikan syubhat kepada apa? Yang lain, dan berbahaya luar biasa seperti diusir sama Malik, bayangkan. Dan aku tidak melihatmu kecuali kau dalam kesesatan nih. Keluarkan dia dari majelisku nih. Allahu akbar, subhanallah. Ulama masya Allah. Sampai detik ini nih, perkataan Imam Malik jadi kaidah dalam asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Dalam hadis dikatakan, ya'ti syaitanu ahadukum fayaqul man khalaqa kadza wa man khalaqa kadza. Syaitan datang kepada kalian, di antara kalian seraya berkata, siapa yang ciptakan ini? Pasti jawabannya apa? Allah. Siapa yang ciptakan ini? Allah. Siapa yang ciptakan ini? Allah. Yaqul man khalaqa rabbak, sampai di titik syaitan memberikan pertanyaan kepada manusia, kalau gitu siapa yang ciptakan Allah? Siapa yang ciptakan Rabbmu? Kan pasti kan ya Allah, 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 Allah. Sampai di titik apa? Siapa yang ciptakan Rabbmu? Siapa yang ciptakan Allah? Ini filsafatnya, hati-hati, subhanallah. Fa'idha balaghahu falyasta'idz billah. Kalau sudah sampai pertanyaan seperti ini di benak manusia, maka berlindunglah kepada Allah. Langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini pasti dari syaitan kalau seperti ini, kan gitu ya. Wal yantahi, dan akhirilah, berhenti sudah. Orang-orang filsafat
yang mengagungkan akalnya luar biasa. Kalau begini gimana? Masuk akal nggak nih? Kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Ujung-ujungnya pasti kering. Kenapa? Akal manusia ada batasannya, sebagaimana mata manusia ada batasannya. Kita nggak akan pernah bisa ngelihat di balik tembok ini ada apa. Sebagaimana akal manusia diciptakan oleh Allah, ada batasannya, ada ranah-ranah yang kalau kita masuki nggak bisa di situ, kering pasti. Ujung-ujungnya bisa gila, ta'ala. Nah itu diantaranya, betul. A'udzubillah min dzalik. Nah ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Dalam hadis yang lain disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nas yatasaalun hatta yuqal." Manusia akan terus-terus bertanya, berarti ini manusia berarti akan ada pertanyaan pikiran seperti ini dalam hatinya nih. Ini butuhnya iman nih. Manusia akan terus bertanya sehingga mereka berkata, "Hadza khalaqallah al-khalqa." Ini adalah Allah yang ini Allah yang menciptakan makhluk. Ini Allah yang menciptakan makhluk dan seterusnya. Faman khalaqallah? Kalau gitu siapa yang menciptakan Allah? A'udzubillah min dzalik. Faman wajada min dzalika syai'an falyaqul amantu billah. Barang siapa yang mendapati pertanyaan seperti ini ada di benaknya, maka katakanlah aku beriman kepada Allah. Titik, selesai. Iman yang bicara di situ. Maka dalam Islam yang paling pertama apa? Iman, bukan. Kalau akal sampai detik ini kita akan bingung gimana Nabi SAW Isra Mi'raj. Betul nggak, Bu? Kalau pakai akal doang semata, ya akalnya jangan dibuang. Jadikan akal ini untuk bisa memahami syariat. Tapi jangan jadikan akal ini mempertentangkan syariat, ini bahaya. Jadikan akal ini supaya apa? Memahami syariat Allah. Jadinya Imam Syafi'i itu. Jadinya Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan para ulama salaf terdahulu. Pintar-pintar luar biasa. Dan akal mereka gunakan untuk memahami agama Allah. Ini the best, bagus. Tapi bukan apa? Akal itu untuk mempertentangkan syariat Allah. Ini bahaya nih. Ini bahaya nih. Kan ini saya dapatkan banyak banget ya, terutama di masa di dunia perkampusan, perkuliahan luar biasa masalah ini. Betul ya? Ini hati-hati nih, subhanallah, dosen-dosen yang liberal seterusnya. A'udzubillah min dzalik, sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Habis hadis ini, masyaallah, alhamdulillah. Semoga Allah azza wa jalla berikan pemahaman bagi diri kita untuk bisa memahami dan mengamalkan hadis ini. Silakan, mungkin ada yang bertanya. Nah, ada yang betul banyak yang bilang dan bertanya bagaimana bumi itu bertasbih, langit itu bertasbih, pohon itu bertasbih dan seluruh yang ada di atas muka bumi ini bertasbih. Ketika seseorang menanam pohon misal di atas kuburan seseorang, maka kuburan itu akan bertasbih untuk dirinya. Yang pertama, kalau seluruh yang ada di atas muka bumi ini bertasbih, jelas ayatnya tadi. Betul ya? Ayatnya jelas. Tentang masalah itu ayatnya jelas. Tapi kemudian kalau dikaitkan dengan pohon ataupun tanaman yang ditanam di atas kuburan kemudian bertasbih untuk orang di bawahnya, ini mas'alatul ghaibiyah. Masalah gaib yang tidak boleh kita mengatakan sesuatu kecuali ada dalilnya, nasnya dan jelas dari Allah dan Rasulnya, dan tidak ada nas yang jelas tentang masalah ini. Betul, subhanallah, betul. Bumi bertasbih, langit bertasbih, semua yang ada di atas muka bumi ini bertasbih, betul. Tapi pertanyaannya, kenapa dikaitkan tanaman sama kuburan di bawahnya? Paham? Karena kalau dikaitkan tentang masalah tanaman di atasnya bertasbih untuk apalagi untuk yang di bawah mayit ditanam di bawahnya, ini nggak ada dalil tentang masalah ini. Tidak ada dalil yang sahih dan sharih tentang masalah hal ini. Adapun kalau pohon bertasbih, batu itu benar, subhanallah, jelas. Tapi kalau dikaitkan, dinyambungin sama mayit di bawah ini kemudian ini nggak ada dalilnya masalah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sama-sama. Yang lain? Ya, silakan. Ya.
Nah, yang pertama, ini penting kata para ulama menjelaskan anak itu dari usia dini tentang tauhid, tentang akidah yang benar. Ketika kita sudah menanamkan tauhid kepada anak itu, akidah yang benar kepada anak tersebut, maka insyaallah ta'ala anak itu tumbuh dengan pemahaman yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, ini penting nih, kewajiban bagi setiap orang tua mengajarkan adab kepada anaknya. Salah satu adab adalah adab ketika seseorang bertanya masalah agama. Nah, karena kalau sudah dikasih, misal dia sudah tahu nih adab-adab ketika bertanya, kaidahnya 1, 2, 3, dan itu terus diulang. Dan itu terus diulang dengan bahasa kita gampang kepada anak yang dipahami. Nah, jangan tanya sesuatu yang belum terjadi. Misal kan gitu ya, contoh. Nah, jangan tanya sesuatu yang nggak bisa kita ketahui. Nah, jangan tanya kecuali memang sudah dijelaskan sama Allah dan Rasul dalam Al-Quran. Misal seperti itu contohnya. Dari kaidah-kaidah, dan makanya kita harus tahu nih apa saja adab-adab bertanya di dalam agama, dan apa saja pertanyaan-pertanyaan yang bisa membinasakan seseorang, kan gitu. Nah, itu yang kita ajarkan kepada anak kita, adab ketika bertanya masalah agama. Dan ini bukan anak kecil doang, banyak. Saya pernah ngajar di salah satu SMA, salah satu SMA akhwat di daerah Bekasi. Pertanyaannya macam-macam tuh. Contoh masalah ini, masalah liberal nih. Nah, gurunya nanya tuh kepada salah seorang ustadz, "Ustadz, kami dapatkan pertanyaan begini. Kata ustadz ini apa? Benar. Ajarkan anak-anak tersebut tentang adab bertanya tentang masalah agama itu seperti apa harusnya." Nah, sehingga ketika adab-adab itu bertanya sudah ada, kaidah-kaidah itu sudah ada di kepala mereka, kalau ada sesuatu pertanyaan benak di dalam benak mereka, ini yang akan memfilternya nih, betul ya? Oh, ini nggak boleh nih, kan kaidahnya begitu nih. Oh, ini nggak boleh nih, kaidah berhenti sampai situ. Tapi kalau mereka tidak tahu adab-adab dan kaidah-kaidah yang benar dalam bertanya tentang masalah agama, oh itu pasti liar itu. Apalagi anak kecil, subhanallah, wah macam-macam tuh. Ditaruh sapu. Ya Allah, tolong kasih sapu ke saya dong. Gimana jawabnya tuh? Bayangin, subhanallah, betul ya. Atau ada juga orang tua yang salah, perhatikan nih. Contoh, orang tua ngajarin kepada anaknya. Nah, Allah Azza wa Jalla itu selalu mengijabah doa-doa kita. Jadi kalau kita minta kepada Allah, minta apa saja, saya mesti ini bagus, betul ya? Allah takdirkan anaknya mungkin punya kecerdasan, masya Allah, kelebihan tersendiri. Akhirnya setiap dia ingin sesuatu sama orang tuanya, masih kecil ini, dia selalu minta kepada Allah. Ya Allah, kasih anak mainan dong ya Allah. Mana nih Allah, kok nggak kasih nih, subhanallah. Subhanallah ini. Waduh, orang tua bingung, subhanallah. Jadi setiap anak itu minta sesuatu dibeliin langsung. Tuh Allah kasihkan, subhanallah, kan gitu ya. Tapi akhirnya bingung. Tapi kok setiap seperti itu dijadikan senjata nih, paham nggak? Yang kedua, yang penting apa? Ajarkan anak itu sabar. Betul ya? Salah satunya sabar ketika meminta kepada Allah. Nah, ketika kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, enggak kemudian kayak sulap, tring langsung ada. Kenapa? Allah ingin menguji kesabaran kita dulu. Sabar enggak kita minta sama Allah? Kan gitu ya? Benar enggak kita minta? Benar nih, jujur nih, kalau sabar kita akan minta terus. Tapi kalau enggak sabar, sekali minta malas sudah. Padahal Allah suka banget kalau kita ini selalu minta doa sama Allah. Oh, berarti harus sabar ya mintanya ya? Betul. Nah, ini contoh nih. Mengajarkan satu benar, subhanallah, tapi ada ajaran yang lain, contohnya tadi kesabaran dan seterusnya. Contohnya tadi masalah pertanyaan. Ajarkan tentang anak tersebut kaidah-kaidah ketika ada masalah bertanya tentang masalah agama. Kemudian pertanyaan apa saja yang nggak boleh dalam agama, dan itu dengan bahasa yang mudah difahami. Jangan bahasa tinggi, nggak bakal nyambung tuh anak. Nah, sesuai dengan akal mereka, biqadri uqulihim. Khatibun nas biqadri uqulihim. Kita mengajak manusia berbicara sesuai dengan akal mereka, kan gitu. Nah, kemudian setelah itu mereka akan paham tuh, sedikit demi sedikit. Mereka ketika ada benak sesuatu pertanyaan, mereka akan bisa memfilter sendiri deh. Oh, ini pertanyaan nggak boleh nih. Kan dikasih tahu sama Uma nih begini nih, dikasih tahu sama Abi kan begini nih. Mereka bisa memfilter sendiri ketika mereka tahu tentang adab-adab ketika bertanya masalah agama, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang nggak boleh. Mereka tahu kaidah-kaidahnya, mereka bisa jalan sendiri.
Tapi tetap sesekali pasti ada. Nah, kewajiban kita untuk meluruskan dan sabar. Betul ya? Sabar. Anak-anak ini titipan luar biasa kepada kita. Sabar. Kalau kita nggak sabar, nggak mungkin kita bisa mendidik anak kita. Mustahil. Sabar. Dan ingat, yang paling terpenting apa? Parenting paling terbaik adalah doa orang tua kepada Allah tentang anaknya. Doa orang tua kepada Allah tentang anaknya agar anaknya menjadi anak yang saleh dan saleh. Ini parenting paling terbaik. Mau cara seperti apapun, mau seminar seperti apapun, doa. Jangan pernah putuskan apa? Doa kepada Allah agar Allah menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan saleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu mungkin yang saya bisa sampaikan ya. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah bisa kumpulkan kita nanti di surga firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.